Oke, Oke, selamat malam. Eh, kita hari ini bahas buat soal UAB ya, 1.3, blok 1.3. Kalau nggak salah nama bloknya neurosensori sama kok ada endokrin. Kita langsung mulai aja ya. Kita kan mulai dari soal nomor 50. Kita mulai dari soal nomor pertama, apa target hormon ADH. Ingat ADH, antidiuretik hormon. Diuretik hormon. Yang mana? Disebutkan oleh fisis. Kerjanya, nah, jadi langsung ku scroll sekali ke bawah ya. Oh, kerjanya nggak ditulis di situ, Bapak. Jadi kerjanya dia apa? Sebagai anti diuretik, kan ini kan anti diuretik hormon. Nah, pertanyaannya kan lebih ke di mana organ target ADH. Nah, sambil kita bahas masalah sekalian hipofisisnya karena ADH kan salah satu hormon dari hipofisis. Secara umum, hipofisis atau nama lainnya pituitari. Nah, pituitari namanya pituitari nanti hormonnya ada 7 sebenarnya gitu dan nanti gampangannya lah uh, ngapalin gampangnya kayak gitu. Nah, dia kan disebut sebagai master of gland. Master of gland, yang mana kenapa disebut master of gland, karena dia akan mengatur kelenjar lain. Nah, secara umum nih nanti dia dibagi jadi dua, ada yang anterior, ada yang posterior. Nah, paling gampangnya yang posterior dulu, karena posterior nanti cuma ada dua, ADH, adenoaderetik hormon, sama oksitosin. Sedangkan yang anterior akan ada 7, mulai dari GH sampai FSHLH. Nah, kita bahas outline dulu sebelum sih. Pertama adalah prolaktin. Prolaktin spesifik, dia hormon yang spesifik, dia bakal cuma satu organ target yaitu breast. Apakah dia bisa berefek lainnya? Bisa. Dia bisa ikut mempengaruhi ciri seks sekunder. Gitu. Tapi organ target utamanya adalah uh, breast atau payudara. Dok, dok, Ya, mana? dok, aku mau nanya. Ah, ah. Kan tadi Oso, tadi Osoka tuh kan ngebahas ini ya, si hormon kortisol. Hmm, Kan kalau misalkan, ini nggak apa-apa dok, aku sambil bahas sedikit karena lagi nggak apa-apa, mengenai nggak apa-apa. hormon ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan di hormon kalau hormon kortisol tuh kan awalnya dari hipotalamus kan dok ya. Terus Awalnya ya, nanti si hipotalamus ini kan, ya, nanti kan si hipotalamus ini punya hormon, dia nanti bakal ngeluarin hormon ini kan CTH, CRH. ya, Nah, kemudian kan si CRH ini tuh bakal ngerangsang hipofisis kan buat ya. mengeluarkan hormon ACTH. Yap. Kemudian nanti si ACTH ini kan nanti bakal diteruskan ke organ target melalui pembuluh darah kan dok. Nah, si Nah, organ targetnya ini tuh si korteks adrenal kan dok ya. benar. Nah, di korteks adrenal kan ada 3 hormon. Cuman kan Hmm, hormonnya ini kan yang dibahas tuh cuma si kortisol doang ya dok. Jadi aku hmm, cuma nyebutin si kortisol doang. hmm. Itu tuh nggak apa-apa tak dok? Nggak apa-apa. Apa Karena maksudnya benar apa enggak? benar, benar. Salah satu hormon yang Nah, dipicu oleh ACTH setelah sampai apa namanya mm, setelah nyampe ke korteks adrenal memang kortisol ya, karena pembahasan pertanyaannya difokuskan kepada kortisol ya berarti memang ya jelaskan aja masalah kortisol, nggak ada masalah. nah, terus kan aku tuh ngejelasin tuh pas waktu sampai kortisol doang kan, cuman sama Hmm, dokter yang ngawasnya tuh aku tuh dipancing, katanya hmm. ya masa cuma selesai sampai di kortisol doang katanya. Terus kan aku ngejelasin Oh, kan dok yang umpan baliknya, aku pengen minta ah, koreksi doang sih dok, apa benar penjelasan hmm, aku? Nanti aku mau ah. jelasin gitu loh dok di sini. Oke, oke, Jadi boleh, boleh, boleh. kan aku bilangnya tuh gini. Hmm, eh jadi dia misalkan kalau si kortisol ini dilepas, dia akan hilang stresnya. Kalau misalkan kortisol ini terus menumpuk, dia bakal stres. Nah, cara buat ngeberhentiinnya itu nanti si kortisol ini kan ngirim sinyal ke hipotalamus untuk mengeluarkan hormon inhibiting kan. Nanti si hormon inhibiting itu akan menuju hipofisis untuk memberhentikan si ACTH dan berhenti. Itu benar nggak dok? benar. Sebenarnya lebih ke kayak gini. Penjelasan lebih 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 tepatnya itu sebenarnya kayak gini. Ketika Hmm. kadar hormon kortisol sudah tinggi atau dalam tanda kutip sudah Hmm. untuk mencapai di level di mana dia mencapai homeostasis, kan hormon itu kan Ya. homeostasis agent kan sebenarnya kan. Dia kan berfungsi dalam homeostasis agent. Ketika keperluan suatu, salah satunya kan
defisiensi sesuatu ataupun surplus sesuatu, hormon itu salah satu fungsinya nanti di beberapa hormon adalah untuk homeostasis tersebut. Nah, ketika kadar kortisol sudah tinggi di darah dan sudah mencapai homeostasis, maka akan terjadi feedback negatif baik itu ke hipotalamus maupun ke hipofisis untuk menstop penghasilan dari kortisol yang mana diperantarai oleh CRH dan ACTH kayak gitu. Tapi dok, kalau misalkan aku ngejelasinnya kayak tadi itu masih benar apa enggak dok? Maksudnya Masih kayak benar sih, gak ada walaupun masalah sih. enggak terlalu rinci dan jelas. Nggak apa-apa, nggak apa. I don't think it's a Kalau problem. misalkan Hmm. kalau misalkan dokter jadi pengawas aku nih, dokter bakal Ah, ngasih nilai ke aku berapa? jam. Aduh, aku nggak tahu lagi kalau 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 soalnya sistem kampus itu kan beda-beda ya. Kalau aku dulu di sana tuh sebenarnya eh, ya di atas I think 80 more, lebih dari 80 sih. Soalnya overall hit every possible target gitu. Maksudnya apa outline-nya semua Hmm, dijelaskan, meskipun mungkin cuma masalah sebutan ya. beberapa kata homeostasis dan sebagainya, tapi itu nggak terlalu matter sebetulnya di apa ya, di mekanisme aslinya Tapi gitu. itu udah correct belum dok? Correct, it's Itu correct. tuh udah kayak correct. Oh, Udah oke, bener kok. thank you dok. Yo, oke. Oke, Lanjutin oke ya. next dok. Makasih Oke, ya. sama-sama. Nah, oke, produknya tadi spesifik. Terdiri adalah breast tissue untuk penghasilan asik. Terus selanjutnya adalah TSH. TSH, kalau ada SH-nya stimulating hormon. Kalau RH dia releasing hormon. Jadi TSH, Oh, steroid. iya dok. Tadi tuh Ah, kebetulan pas waktu Osaka tuh ada hormon yang tiroid ya. Cuman aku nggak kebagian hormon tiroid untungnya. ah, yang bagus. Sebenarnya sama aja Nah aku semua. soalnya kurang Ah, paham. mm, kurang Soalnya pahamnya aku tuh kenapa? kurang paham yang bagian tiroid tuh dok. Oke. Karena Mm, yang katanya si tiroid ini tuh nanti bakal munculin T3 dan T4 kan. Cuman benar. setahu aku ya sepemahaman aku yang habis Mm, dijelasin sama temen tuh katanya dia tuh cuma ngeluarin T4 doang. Nah aku tuh bingung kenapa T3-nya nggak dikeluarin. oke. Sebenarnya itu nanti ada pembahasan di bawah sih. Di bawah ada soal bahas T3 T4 spesifik ke tiroid. Ntar kita bahas di situ, oke? Oke, thank you dokter. Ya, oke. Nah, TSH, terus stimulating hormon, dia bakal organ targetnya adalah thyroid gland yang ada di coli, di regio coli, yang mana dia akan menghasilkan thyroid hormon. Nah, thyroid hormon itu sebenarnya memang secara benar, secara umum dia punya dua jenis, T3 sama T4, tetraiodothyronin sama triiodothyronin. Yang mana memang releasingnya nanti akan berbeda, nanti kita bahas di bawah. Oke. Nah, dipicunya di hipotalamus adalah oleh TRH. Selanjutnya adalah ACTH. ACTH tadi kita udah bahas. ACTH adalah kortikotropik hormon yang mana akan memicu adrenal cortex dan adenokortikotropik hormon. Dia akan memicu adrenal cortex untuk menghasilkan hormon. Baik itu nanti ada kortisol dan sebagainya. Nah, terus ada somatostatin sama GnRH. Nah, somatostatin sama GnRH itu merupakan hormon yang diproduksi sama hipotalamus yang berfungsi saling counter satu sama lain untuk mempengaruhi dari GH atau growth hormone. Di mana somatostatin akan melimit dari produksi growth hormone, sedangkan GnRH atau growth hormone releasing GnRH, GHRH, growth hormone releasing hormone akan memicu penghasilan growth hormone. Yang mana dia akan liver salah satunya karena dia menghasilkan IGF. Tapi apakah dia bisa berefek ke organ lain? Bisa, karena dia sebenarnya efek pertumbuhannya itu nggak cuma spesifik diperantarai oleh IGF kayak gitu. Terus GnRH atau Dok, aku mau nanya. ya. Dok, aku mau nanya dok. Mhm. Kan Gimana di gimana? situ tuh si somatotropin tuh kan dia bakal ngeluarin GH ya. Nah, bedanya kan itu tuh di yang PPT dokter ini tuh Hah? somatostatin sama GHRH itu bedanya apa dok? Perbedaannya Somatostatin, apa? Kan dia somatostatin itu sama-sama. limiting. Ini yang perlu dilihat. Mm-mm, Dia limiting. Jadi mm-mm. ketika itu dihasilkan, dia akan nge-stop produksi dari GH. Sedangkan Kalau yang GHRH itu mm-mm. yang akan memicu penghasilan dari GH. Dia berkebalikan. Jadi kalau si somato ini tuh buat apa itu dok? Misalkan buat aku masih membat kurang paham. buat membatasi produksi GH-nya. Jadi kalau misalkan nih, misalkan
Misalkan awalnya produksi GH ini cuma perumpamaan. Misalkan produksi GH-nya Hmm? awalnya 100 IU gitu kan. Ya. Awalnya 100 IU. Ketika nanti ada GH, ketika somatostatin dihasilkan kan, dia bakal turun Hmm? jadi 80 IU dan sebagainya dan seterusnya dan turun terus selama somatostatinnya ada. Tetapi kalau misalkan nanti si GHRH yang muncul, nah dia bakal semakin banyak 120 IU kayak gitu dan sebagainya di darah. Maksudnya di darah, kita ngomong di darah, jumlah yang di darah. Jadi ketika ada Oh, GHRH, berarti ketika ada GHRH itu hmm, itu jadi kayak ini loh, kayak tombol on sama off di lampu saklar. Jadi ketika ya. GHRH lampunya nyala, jadi produksi lampu nyala itu berarti produksi hipofisnya produksi GH. Jadi GHRH-nya muncul itu sebagai saklar nyala. Ketika somatostatin yang muncul itu sebagai saklar mati kayak gitu. Oh, berarti kalau somatostatin itu dia nantinya bakal buat mengurangi, kalau Mm-mm. DHRH itu dia buat bakal yang menambahkan gitu ya, Dok? Iya, benar. Lebih kayak maksudnya bahasa bayinya mah gitu ya? Iya, benar. Oke, baik. Makasih, Dok. Oke, oke. Lanjut kita ke genera atau gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin namanya gonad. Gonad adalah sel-sel seks atau sel-sel kelamin. Nah, yang mana hormon yang utama yang keluar dari genera itu dua, FSH, LH, follicle stimulating hormone sama luteinizing hormone. Dua-duanya bakal berefek ke testis maupun ovarium. Jadi nggak karena FSH/LH itu kan di siklus menstruasi, bukan berarti dia nggak punya efek ke testis. Dia punya efek ke testis, cuma punya efek yang berbeda. Nah, nanti FSH/LH kalau di testis dia bakal ngefek ke androgen. Kalau misalkan di ovarium dia bakal memicu produksi estrogen maupun progesteron. Selain itu, dia juga bisa menginduksi pematangan dari sel-sel gonad. Jadi kalau sperma ya spermatogenesis, kalau laki-laki, kalau perempuan ya oogenesis kayak gitu. Nah, fungsinya nih, fungsi detail-detailnya kalau nanti mau ngapalin, pokok GH itu pertumbuhan sel dan jaringan. TSH, produksi tiroksin, namanya dia thyroid stimulating hormone. Terus ini adenokortikotropik, yaitu menginduksi produksi kortisol yang mana ada di korteks adrenal. Prolaktin, produksi ASI, FSH follicle stimulating hormone, kalau di wanita perkembangan folikel ovarium, kalau di pria sel sperma. Jadi ini nama lainnya oogenesis, ini spermatogenesis. Nah, luteal hormon kalau di wanita itu stimulasi ovulasi atau pelepasan ovum yang udah matang dari folikel yang ada di dalam ovarium, terus pembentukan korpus luteum, sekresi estrogen dan progesteron di ovarium. Sedangkan kalau pria itu sintesis testosteron atau androgen itu tadi. Nah, kalau di posterior, antidiuretik hormon, dia peningkatan reabsorpsi air dan vasokonstriksi. Jadi, dia marker utamanya adalah ketika satu, misalkan tensi turun, atau dua, kondisi hipovolemia, antidiuretik hormon akan bekerja, di mana reabsorpsi air di ginjal, yang mana merupakan organ utama dari balance, baik itu cairan maupun uh, ion. Nah, dia di situ bekerja. Jadi dia naikin reabsorpsi air, jadi jumlah air yang harus dibuang jadi lebih sedikit. Terus juga memicu vasokonstriksi dari pembuluh darah. Kalau oksitosin, dia akan stimuli pengeluaran ASI sama kontraksi uterus. Jadi kalau tadi prolaktin itu produksi ASInya, oksitosin yang pengeluarannya. Nah, dari sini kita tahu bahwa organ target hormon ADH adalah ginjal. Kita lanjut. Manakah mekanisme yang merupakan reaksi sel batang pada retina saat ada cahaya? Oh, perlu diingat, eh, kita ngomongin mata. Mata itu organ optikus kan, optikus yang mana menangkap cahaya. Nah, tetap menangkap cahaya itunya di retina, di retina. Nah, nanti retina itu punya dua sel utama, lebih tepatnya punya dua sel fotoreseptor. Satu fokus, sel-sel batang, dua sel konus atau kon atau kerucut. Nah, sel fokus itu yang sebenarnya masalah cahayanya sendiri. Cahaya, jadi hitam putih, wah, deteksi cahaya saat gelap, nah itu fokus. Sedangkan konus itu berperan pada lebih ke warna. Ya, jadi ketika terang, nah gampangannya itu fokus ini gelap,
Konus ini terang. Nah, Dok, dok, aku mau nanya lagi Heeh. soal Osoka. Boleh. Tap- Gimana gimana? Ini masih aku yang pas waktu yang reguler itu kan dia ini Heeh. ya mengenai mata yang media Heeh. refraksi ya. Nah, Heeh. si kan katanya sebelum menjelaskan mekanisme media refraksi, aku pengen ngomong ke dokter, tapi nanti dokter boleh nggak nantinya koreksi apabila kalau aku salah. Boleh, boleh, boleh. Sama sekalian aku Jadi, nge-restart laptopku. Apa? Tabku. Karena tabku tiba-tiba oke, nge-lag. Boleh, boleh, boleh. oke, Sok. jadi kan aku tuh yang pertama nyebutin kalau cahaya itu nanti diterima di kornea kan ya dok. Heeh. Terus nanti dari kornea tuh dia bakal melewati ke aqueous humor. Yang dimana Benar. aqueous humor ini tuh nanti bakal menutrisi si retina. Benar. Nah, kemudian dari aqueous humor ini dia akan Sorry, sorry. Aku sumur cahaya akan tuh menutrisi apa? Sorry tadi. retina. Sorry, ku tanya sekarang. Nah, Retina itu posisinya di mana sih? paling belakang dok. Nah, itu kayaknya itu misconception ya, misconception. Oke, Enggak, gini. soalnya aku dapat omongan Mm-mm. katanya dari teman, katanya dia tuh menutrisi retina. Cuman aku kayak mikir juga loh, dok kayak Hmm. gak make sense gitu loh. Karena dia Oke. tuh berdekatannya sama lensa. Nah, oke, good, 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 good observation. Oke, aku ada Berarti gak ada bahas mata nggak ya? Sebentar, sebentar. Aku cariin supaya gambarnya lebih enak. Nah, nih, ini kita pakai ini dulu ya, sebagai gambaran. Oke, oke. ya Yang perlu diingat, yang perlu diingat adalah gini. Aqua Sumur tuh letaknya di mana? setelah kornea dok. Oke, dia bagian dari COA, kamera okuli anterior. Oke, di sini adalah Aqua Sumur. Oke, sekarang aku tanya, nah, bagian terakhir, kan, bagian akhir. Oh, sebelum itu gini deh, dinding bola mata itu ada berapa lapisan? Ada 10. 10. Dinding bola mata. Aku ngomongin dinding Ya. bola mata. Oh, dinding. Hmm, Kurang tahu dok. oke. Dinding bola mata itu nanti ada 3. Ini dari luar ke dalam. Sklera, kedua koroid, ketiga retina. Ini 3 dinding bola mata. Kalau kamu lihat bagian dari strukturnya, ada 3 warna yang berbeda. Ada 3 warna distinct. Putih, ungu, sama merah. Ya kan? Bagian yang putih kekuningan yang paling keluar, itulah yang kita ngomongin sebagai sklera. Yang kalau di bola mata kita juga warnanya putih. Oke. Koroid itu adalah lapisan kedua. Di mana koroid adalah lapisan bola mata, lapisan dinding bola mata yang paling vaskular, yang paling banyak pembuluh darah. Yang paling dalam adalah retina. Kenapa kok retina paling dalam? Karena retina itu mengandung banyak fotoreseptor, sel-sel fotoreseptor, sel-sel yang akan bisa menangkap cahaya. Nah, tapi apakah ini ke extend ke depan? Enggak. Jadi batasnya nanti ada namanya limbus. Nah, kornea itu merupakan bagian dari diferensiasi sklera yang menjadi transparan. Koroid sama sklera tidak sampai ke kamera okuli anterior. Jadi, sklera yang di bagian kamera okuli anterior, jadi mata itu dibagi dua ya, sebagian umum. Jadi dibagi set, batasnya adalah lensa. Lensa ke depan itu namanya COA. Lensa, sorry, di depan lensa namanya COA, lensa ke belakang itu namanya COP, kamera okuli posterior. Nah, kalau apakah dua nah, yang ngisi COP itu kan vitreous humor, sedangkan yang ngisi COA itu aqueous humor. Apakah dua-duanya bisa berhubungan? Bisa. Dua-duanya memang berhubungan, nanti pembuangannya ultraviolet threshold dan sebagainya. Tetapi aqueous humor tidak berinteraksi dengan retina, sedikit, at least minimal. Nah, dia lebih fungsinya paling banyak adalah dia menutrisi lensanya, bukan lensa sama bagian dari foveanya, bukan sorry kok fovea, uvea, bukan bagian dari retinanya. Retinanya paling minimal. Kayak gitu. Oke? Cuma miss-nya cuma di situ. Berarti Hmm? si aku sumur tuh dia menutrisinya di nutrisi ke si foveanya ya dok. Iya.
ke ke COA di bagian dari COA. Jadi aqueous humor Oh, itu di CO bagian menutrisi bagian COA dan hmm. menhidrasi bagian COA. Vitreous humor itu yang COP gitu. Oh, iya. Nah, aku tuh bilangnya tuh retina dok, karena aku tuh dapat omongan katanya Ah, dari ke dia tuh menutrisi ke retina. Cuman aku tuh kayak masih ragu gitu loh. Cuman akhirnya hmm, aku bilang juga kalau itu tuh dia menutrisi retina karena aku hmm, bingung jelasnya gimana. Cuman menurut aku nggak make sense gitu loh, karena retina ya, paling dalam. retina sebenarnya paling Nah, dalam COP sih. Sepanjang terus outline udah dalam. kayak gitu tuh kan, ya kan. Hmm, Nah, terus udah kayak gitu tuh aku bilang lagi kan nanti dari si aku sumber ini dia cahaya itu bakal masuk ke lensa yang dimana nanti si lensa ini akan membiaskan cahaya kan dok. ah, Dia bisa kayak memfokuskan cahaya gitu. Nanti oh, baru si cahaya itu akan melewati vitreous humor hmm. yang dimana vitreous humor tuh buat menghasilkan warna menghasilkan warna ini yang buat mengatur jumlah cahaya yang masuk kan dok. Nah, Dan barulah nantinya ke si retina. yang mengatur jumlah Aku cahaya ngeliat, yang masuk itu pupil, oh bukan bukan si vitreous humor. bukan pupil. Kenapa kok pupil? Kamu kalau lihat matamu, kalau kamu lihat mata temanmu deh, ketika dia Hmm, misalkan di tempat terang, pupilnya akan membuka, akan ya. dilatasi. Sedangkan ketika ketika dia di tempat yang gelap, di tempat yang sorry, di tempat gelap dia akan membuka, di tempat terang dia akan menutup. Kenapa kayak gitu? Karena itu sebagai respon terhadap seberapa banyak jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Makanya kenapa kalau misalkan nih kamu dari tempat gelap terus tiba-tiba dinyalain lampunya, das. Awal-awal kamu hampir nggak bisa ngelihat apapun karena terlalu silau. Tapi lama-kelamaan kamu bisa ngelihat semuanya dengan baik. Kenapa? Karena pupil menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk dengan mengecilkan ukuran dari diameternya. Sehingga cahaya yang masuk bisa sesuai dan bisa terbaca oleh terbaca apa bisa diterima oleh retina kayak gitu. Berarti aku masih salah ya dok, karena aku masih kurang ngerti Heeh. gitu loh dok bagian Nggak apa-apa, si nggak apa-apa. mata ini. Heeh. Cuman aku tuh tahu kalau si media refraksi itu tuh terdiri dari kornea, kusumor, lensa, vitreous humor. Nah, Ya, benar. retina itu retina tuh nggak tahu masuk ke media refraksi enggak, tapi Hmm, nantinya ujungnya si cahaya ini bakal masuk ke si retina kan dok? benar. Bakal diterima oleh retina dan diantarkan ke otak ke pusat pengolahan kayak gitu. Udah, sebenarnya Nah, cuma ya. miss-nya di vitreous humor ini doang. Vitreous humor mengatur jumlah cahaya itu aja sih. Oh, oke, baik dok. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, aku lanjut ya. Mana tadi? Nah, ini. Nah, ini adalah bagaimana sel-sel rodopsin, ya kan? Yang mana dia itu salah penyusun dari sel-sel batang, merespon adanya penerimaan cahaya. Jadi, ini rodopsin yang inaktif. Cahaya itu kan cahaya itu kan sebenarnya sel energi dalam bentuk foton, ya kan? Makanya namanya fotoreseptor. Ya kan? Nah, ketika rodopsin yang awalnya nggak aktif, ketika nggak kena kena cahaya akan aktif. Jadi kena cahaya dia akan aktif. Terjadi di sini. Nah, setelah itu ada protein yang namanya transdusin, di mana transdusin akan mengaktifasi PDE atau fosfodiesterase. Nah, fosfodiesterase ini, jadi rodopsin tadi ya akan mengaktifasi transdusin. Nah, transdusin mengaktifasi PDE. Nah, PDE akan mengaktifasi, lebih tepatnya mengkonversi cGMP jadi GMP. Ketika cGMP-nya turun, protein channel yang dilalui oleh natrium akan tertutup. Jadi awalnya kation ini akan terbuka. Jadi Na itu bisa masuk. Tetapi karena karena si GMP-nya menurun berubah menjadi GMP, kanalnya tertutup. Nah, akhirnya ketika
Si GMP nya turun, kationnya juga, kationnya nggak bisa masuk. Nah, akhirnya terjadi membran potensialnya turun. Sehingga terjadi hiperpolarisasi. Itu gimana dia terjadinya. Nah, tetapi kalau di gambaran ini, jadi 11 cis retinal itu sebenarnya nama lainnya ini. Nah, ketika sel-sel batang, yang mana itu rodopsin itu tadi, ah, terkena sama cahaya atau foton, dia pertama kali akan berubah menjadi all transretinal. All transretinal itu di sini. Nah, nanti baru setelah all transretinal baru mengaktifkan PDE. PDE baru si GMP, GMP, dan seterusnya dan selanjutnya. Ini memang konsepnya memang agak hafalan. Jadi memang prosesnya kayak gitu. Jadi 11 cis retinal akan menjadi all transretinal, kan? Inaktif ini akan jadi aktif, all transretinal jadi aktif. Ini kan 11 11 apa? 11 cis retinal itu resting. So nanti aktif jadi all transretinal. All transretinal baru mengaktifkan transdusin. Transdusin mengaktifkan PDE, PDE si GMP jadi GMP, GMP yang turun, NA-nya stop, stop hiperpolarisasi. Kayak gitu. Itu nomor yang satu. Next, aldosteron di kelenjar adrenal dihasilkan oleh zona apa? Nah, secara umum kan, kelenjar adrenal itu ada beberapa zona. Ada zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis, sama medulanya. Nah, sorry. Medulanya akan menghasilkan katekolamin. Sedangkan zona fasciculata dan reticulatanya akan menghasilkan kortisol dan androgen. Jadi memang korteks adrenal itu juga berperan dalam penghasilan hormon-hormon androgen. Makanya ketika ketika orang yang mengalami renal failure, hormon androgennya juga menurun. Kenapa? Karena aktivitas salah satu faktor yang mempengaruhi kan aktivitas dari korteks adrenal itu menurun. Nah, sedangkan yang zona glomerulosa atau zona yang paling luar itu dia akan kasih aldosteron. Ini masing-masing hormon. Dok, dok, maaf mau nanya. Ya, boleh. Apa? Dok, nanti misalkan kalau daftar apakah linknya buat, bisa dikirim buat ini, belajar ulang gitu? Boleh, boleh, boleh. Rekaman Oke, kan? terima kasih dok. Apa? Rekamannya kan? Apa? Gimana dok? Kamu nanya apa yang bisa dikirim? Rekaman sama sama PPT-nya kan? Iya, iya. Ntar Iya. ku kirim semua kok. Oke, terima kasih dok. Iya. Oke. Jadi pertama aldosteron. Aldosteron itu regulasinya sama RAS atau renin-angiotensin aldosteron system. Yang mana kamu mempengaruhi juga kadar kaliumnya. Fungsi utamanya itu reabsorpsi natrium sama air. Pelepasan kaliumnya step keduanya. Nah, efek efek utamanya adalah dia ke volume sama tekanan darah regulator. Kenapa? Karena kayak gini. Aldosteron fungsi utamanya jadi ketika aldosteron ada. Yang pertama dipengaruhi itu adalah retensi air. Retensi natrium akan menyebabkan retensi air. Kenapa? Karena air dan natrium itu direabsorpsinya bersamaan. Jadi natrium akan membawa air karena proses osmotik salah satunya. Karena natrium punya tekanan osmotik yang lebih tinggi sehingga dia akan membawa air. Kan air itu kalau osmosis itu dari hipotonik ke hipertonik. Natrium lebih banyak itu yang lebih hipertonik. Hanya dia akan menarik air. Nah, itulah kenapa aldosteron menyebabkan salt retention yang mana bisa menyebabkan retensi air. Nah, jumlah air yang semakin banyak direabsorpsi berarti air di darah naik. Jadi volume darah juga naik. Nah, salah satu faktor salah satu faktor dari tekanan darah itu adalah cardiac output dikalikan total peripheral resistance. Yang mana cardiac output ini tergantung dari HR sama stroke volume. Nah, stroke volume ini dipengaruhi sama volume darah. Semakin banyak volume darahnya, stroke volume itu berapa banyak darah yang dipompa dalam satu kali kontraksi, sedangkan cardiac output itu berapa banyak darah yang dipompa dalam 1 menit. Nah,
Ketika jumlah darahnya semakin banyak karena volume darahnya bertambah karena airnya banyak. Jadi kan ingat bahwa air itu 8 darah itu 80% air. Lebih tepatnya 80% plasma. Yang mana di plasma ada dua, serum sama air. Jadi airnya memang masif. Nah, ketika jumlah airnya naik, nah volume darah juga akan naik. Volume darah yang naik berarti kan jumlah darah yang dipompa dalam satu waktu juga akhirnya naik. Nah, akhirnya tekanan darah naik. Itulah kenapa aldosteron bisa merubah volume dan tekanan darah di secara keseluruhan, secara sistemik. Nah, terus kortisol. Kortisol tadi udah kita bahas sempat bahwa dia diregulasi oleh ACTH atas stimulus dari CRH dia di hipotalamus. Fungsi utamanya adalah ningkatin gluconeogenesis, lipolisis, sama proteolisis. Intinya, dia adalah hormon yang akan meningkatkan glukosa darah, memakai jalur yang dibutuhkan. Terus, dia akan menekan inflamasi dan respon imun, terus meningkatkan sensitivitas terhadap katekolamin. Nah, katekolamin sendiri itu ada dua jenis, adrenalin sama norepinefrin. Kan dua-duanya memicu aktivasi dari sistem saraf otonom simpatis. Nah, itu untuk soal ini. Nah, prosesnya RAS itu gini. RAS pertama itu ada yang namanya angiotensinogen. Angiotensinogen ini udah ada ya, Pak, di darah. Nah, nanti ginjal akan ngasilin renin. Renin akan mengaktifasi angiotensinogen menjadi angiotensin 1, di mana nanti ada nama hormon namanya ACE. ACE akan merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 di paru-paru. Nanti baru dari situ dia akan mengaktifkan, ketika angiotensin 2 akan menyebabkan korteks adrenal untuk menghasilkan aldosteron kayak gitu. Itu nah, next. Lapisan retina yang mengandung sel kerucut saja. Oke. Nah, tadi kita udah bahas mata. Jadi sekarang aku langsung bahas ke retina. Retina itu ada beberapa segmen, ada beberapa bagian. Ada dari perifer, ada makula lutea, ada fovea centralis, ada foveola. Retina perifer atau retina bagian tepi yang tidak di tengah, yang tidak di daerah makula, itu dia akan batang dominan, akan lebih banyak konusnya, akan banyak basilusnya, fokusnya dibandingkan konusnya. Sedangkan makula lutea itu akan kerucut dominan. Jadi semakin ke tengah, ke titik sensitifnya akan semakin banyak kerucutnya. Nah, ketika di fovea centralis, itu hampir semuanya kerucut. Nah, nanti dari fovea centralis itu ada bagian paling senternya yang namanya foveola. Foveola ini 100% kerucut. Makanya nanti grafiknya kayak gini. Ini ini beberapa derajat dia dari tepi fovea. Fovea itu tengah-tengah dari retina di bola mata. Semakin jauh, density dari rodnya juga akan semakin tinggi. Tetapi ketika dia semakin tengah, ini namanya fovea centralis, kondensitinya sangat tinggi, yang rodnya hampir tidak ada. Nah, makanya yang mengandung sel kerucut saja adalah fovea centralis. Jadi yang paling tengah, fovea centralis. Kalau ada foveola, foveola. Tapi kalau nggak ada foveola, berarti dia fovea centralis. Next. Seorang laki-laki berusia 24 tahun datang ke poliklinik mata dengan keluhan kesulitan membedakan warna merah dan hijau. Setelah dilakukan tes isi hara ini tes buta warna. Caranya gimana? Nanti ada buku, isi angka, dan bubble-bubble. Nah, nanti itu ada berbagai warna. Nanti ada angka yang tertulis di situ karena, nah, kalau misalkan dia buta warna, dia nggak bisa nyebutin itu angka berapa. Tetapi kalau dia nggak buta warna, dia bisa menyebutkan itu angka berapa. Oke. Nah, manakah fotoreseptor yang berperan dalam persepsi warna? Didapatkan definisi warna merah dan hijau, manakah fotoreseptor yang berperan pada persepsi. Pokok tadi udah sempat kubahas fotoreseptor, itu ada dua. Nah, cuma ada dua, konus atau kon sama rod atau fokus. Konus itu warna, rod ini hitam putih. Gampangannya gitulah. Nah, dan ini adalah lapisan-lapisan dari retina.
paling atas nerve fiber, lebih tepatnya paling dalam. Fotoreseptornya itu sebenarnya ada di bagian paling bawah, mendekati epitelium. Epitelium dari mendekati epitel dari sklera. Nah, ketika cahaya masuk, dia akan menembus sampai dalam dulu untuk diterima oleh sel-sel fotoreseptor. Nanti baru sel-sel fotoreseptor akan membawa ke atas. Nah, jadi ini ada beberapa sel, amakrin, bipolar, horizontal. Di mana sel amakrin itu akan menghubungkan satu sel bipolar dengan sel bipolar lainnya. Kalau diomongin apa, kenapa kok namanya bipolar? Karena dia punya dua dendrit. Makanya bipolar, bipolar. Pol itu kan kutub. Kutubnya dianggap sebagai dendritnya. Ada nanti monopolar. Monopolar itu ketika satu satu sel, satu satu neuron punya punya satu dendrit aja. Satu akson yang mengarah ke dendrit kayak gitu. Nah, terus kalau sel ganglion, nah, itu yang akson-aksonnya ini yang akan membentuk sel nervus, akan bentuk nervus opticus. Nah, sel horizontal itu yang hubungin satu fotoreseptor dengan fotoreseptor lainnya. Tuh. Jadi dari semua ini yang persepsi warna itu adalah sel corpus. Rot ini untuk hitam putih. Oke. Next. 55. Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan bagian inferior tubuhnya tidak bisa digerakkan dan kaku karena terjatuh. Dari pemeriksaan dapatkan hasil kelemahan refleks patella dan Achilles. Pada saraf spinalis di pendula spinalis sejauh apakah refleks tersebut? Oke, pokok perlu diingat pendula spinalis itu kita ngomonginnya levelnya dari C1 sampai S. Kan gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai ada nanti. Aduh, 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 aduh. Ada brachialis, brachial, aku cari official namanya. Bentar, bentar. Aku miss nama aslinya itu. Plexus, brachial plexus. Ngomong plexus aja salah. Brachial plexus, ada sacral, ada lumbal plexus. Ini dua yang utama. Dua plexus yang utama. Yang mana paling sering kena injury. Nah, nanti itu akan beberapa gabungan dari, jadi di plexus itu nggak terdiri dari cuma keluaran dari satu segmen medula spinalis. Jadi nggak cuma, misalkan keluar dari T10 aja, nggak. Tapi ada beberapa gabungan. Misalkan, kalau brachial plexus itu dari C5 sampai C8, bahkan sampai T1. Sedangkan, kalau misalkan uh, lumbal plexus itu dari L3 sampai S2. Nah, nanti jarak saraf tertentu yang keluar dari segmen tertentu itu menentukan inervasinya. Jadi gini, misalkan bicep, refleks bicep. Jadi kan ada yang namanya refleks fisiologis. Sudah tahu kan refleks fisiologis pasti yang mana kalau misalkan kita ketok di tendonnya, dia akan kontraksi. Jadi eh, misalkan yang bicep, tendon bicep kan bagian distalnya itu ada di siku dalam. Nah, ketika kita ketok pakai refleks hammer, dia bakal kontraksi. Nah, itu namanya refleks fisiologis. Nah, refleks fisiologis dari bicep itu diinervasi oleh saraf yang keluar dari C5 dan C6. Jadi ketika kita cek pasien, misalkan pasien habis jatuh, terus lehernya terhantam. Nah, terus waktu kita cek cek refleks bicepnya, loh kok nggak ada? Nah, ada kemungkinan ada cedera dari plexus yang keluar dari C5 sampai C5 dan C6. Brachioradialis juga sama, dia dari C5 dan C6. Kalau tricep, dia keluar dari C7 dan C8. Terus, kalau finger, jari-jari, itu C8 sama T1. Nah, yang bawah, yang ekstremitas bawah, atau ada dua. Kalau kalau lutut itu patella, kalau ankle itu Achilles. Nah, kalau patella itu L3 L4, kalau Achilles itu S1 S2. Nah, sekarang pertanyaannya gini, pendula spina, sistem saraf itu kan berjalan layaknya kabel listrik, kan? Jadi harusnya akan jalan satu arah. Nah, kalau misalkan atasnya kena berat, ini atasnya putus ya, nggak mungkin bawahnya bisa berfungsi. Berarti jadi nggak cuma di sini doang yang akan kehilangan fungsi, tapi semua ke bawah akan kehilangan fungsi. Kemungkinannya kan gitu. Nah, sekarang
Di sini itu kan yang kena patella sama Achillesnya. Nah, patella itu kan setinggi L3, sedangkan Achilles itu setinggi S1. Sehingga kalau ditanya sejauh apa refleks tersebut berjalan, berarti kan dia dari yang lebih tinggi. Nah, makanya jawabannya adalah L2 dan L3 gitu. Cuma kalau misalkan Achilles doang ya nanti S1 S2. Atau misalkan nanti ankle nih, nah misalkan atau yang lainnya misalkan triceps sama bicepsnya nggak bisa. Nah, berarti kemungkinan setinggi C5 C6 mulai dari C5 C kayak gitu. Oke, sekarang nomor selanjutnya LCS itu sama kayak CSF kan atau cerebrospinal fluid. Ini arah aliran. Yang menghasilkan CSF itu namanya plexus choroid. Nanti dari plexus choroid dia akan ke ventricle. Lebih utamanya ventricle ketiga sama ke ventricle lateral. Setelah itu dia akan jalan ke bawah ke ventricle keempat. Jangan ventricle nanti ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, awalnya dari plexus choroid dia akan masuk ke 1, 2, dan 3. Terus habis itu akan ke 4. Nah, dari keempat dia akan naik ke atas sampai ke subarachnoid, lapisan dari meninge. Setelah itu dia akan keluar, salah satunya adalah ke sinus dari vena dari durameter. Setelah itu ke granulasi dari arachnoid. Nah, di saat yang sama akan ada aliran CSF yang dari bawah dari medula spinalis. Yang mana akan masuk juga arahnya sama tapi dia akan naik bukan lagi lewat koroid tapi lewat langsung mengakhiri di arachnoid, medula arachnoid kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya produksi aliran utama. Berarti kan kita ngomongin penghasilan. Penghasilan utama adalah plexus choroideus. Gitu. Oke, sekarang kita ngomongin cell chief dan principles. Cirinya, nah ini dia. Kita eliminasi dari jawaban-jawabannya juga. Jadi ini kan cell chief. Memiliki granula. Nah, kalau kita ngomongin memiliki granula, dia itu ngomonginnya intercalated cell, bukan principal cell. Terus kalau sitoplasma basofilik, dia itu bukan punyanya cell safe atau cell chief atau prinsipal karena cell chief itu kalau dilihat dia warnanya jauh lebih pucat, pucat-pucat. Nah, pucat. Dia nggak punya granulasi. Terus dia juga nggak mirip sama sel epitel. Nah ini yang sebenarnya aku agak pertanyaan. Ini maksudnya mirip seperti sel epitel ini apa gitu? Kalau kalau dalam artian bahwa dalam sel epitel itu tipis-tipis lapis ya bisa jadi. Tapi kan sel epitel nggak tipis-tipis lapis. Jadi ini jawaban yang itu agak ambigu. Tapi yang A sama D udah pasti nggak karena dia itu nggak memilih tidak memiliki granula dan dia sitoplasmanya nggak basofilik karena dia malah pucat. Nah, gitu. Oke, next 58. Arteri mana yang menyuplai darah ke kutub atas glandula tiroidea? Oke, kalau ini memang harus pakai gambar jelas. Nah, di mana-mana vaskularisasi itu akan selalu arteri sama vena. Nah, kalau arterinya kan, dia kan pasti dapat cabang kanan sama kiri. Kalau keluarnya pasti semuanya dari arcus aorta karena yang ke arah superior. Kalau ke arah inferior ada dua kemungkinan bisa uh, dia arcus aorta yang ke inferior. Jadi kan arcus aorta itu kan cabang pertama, gitu, aliran pertama. Nah, nanti kan dibagi jadi dua. Ada yang trunkus brachiosefalik, ada yang subclavian sama left common carotid. Kan gitu naik. Nah, nanti brachiosefalik kita ngomongin brachiosefalik dulu yang kanan, nanti dia akan kebagi dua. Jadi subclavian kanan sama naik jadi left common carotid right common carotid artery. Nah, nanti ke cabang dari trunkus brachiosefalik itu yang akan memvaskularisasi pol bawah dari tiroid. Sedangkan yang pol atas, nah itu adalah superior thyroid artery, yang mana dia cabang dari arteri karotis eksterna. Gitu. Jadi nanti kan ada karotis, ini kan bagi dua, karotid eksterna. Nah, yang eksterna itu yang punya cabang tiroid superior, arteri tiroid superior.
Dia cabang dari arteris karotid eksternal. Nah, kenapa bukan arteris carotid communis? Karena dia nggak langsung menyuplai tiroid. Dia dibagi dua dulu, eksternal sama internal. Nah, sedangkan kalau internal dia akan fokus suplai ke otak. Subclavia dia menyumbang tapi nggak langsung sama kayak tadi. Oh, yang subclavia cabang pertamanya sebelum dia gabungan dari dua cabang, sedangkan nggak langsung menyuplai untuk tiroidnya itu sendiri. Jadi jawabannya adalah superior tiroid cabang arteri karotid eksternal. Next, 59. Perbatasan antara sklera dan kornea ini tadi yang sudah ku bahas. Bahwa yang sampai depan itu kan bagian kornea. Kornea itu adalah diferensiasi dari sklera yang menjadi transparan. Nah, yang membatasi antara sklera sama kornea itu namanya limbus. Ya kan? Nah, limbus ini posisinya di sini. Nah, ini nih, luar ini. Set. Ya, pokok kalau kita lihat ketika ada tepi yang berwarna itu udah namanya limbus. Ini tepi ini. Namanya limbus. Di luar ini tuh sklera. Di dalamnya itu udah kornea kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Lamina fusa. Nah, lamina fusa ini lapisan terdalamnya sklera. Jadi di bagian belakang ketika di sklera yang paling dalam yang berbatasan sama koroid itu namanya lamina fusa. Lamina gibosa itu strukturnya ada di papilla nervi tikus di belakang. Kalau episklera, nah ini jaringan ikat yang di atas sama di atasnya sklera nanti. Terus kalau lamina propria, ini jaringan ikat pada mukosa dia nggak ada di sklera. Tuh. Next, buta warna kuning biru. Nah, buta warna itu sebenarnya kan ada beberapa macam. Ini yang paling gampang, complete color blindness atau kita ngomongnya monochromatism. Dia nggak bisa lihat warna apapun, semua warna kelihatan hitam atau putih atau abu-abu. Dan di segmen apa di spektrum antara hitam atau putih itu tadi. Nah, lalu kan, ada dua kecenderungan. Ada yang merah hijau. Ini kalau yang parsial ya, yang dua ini kita ngomongin yang parsial. Kita warna parsial. Ada yang kecenderungannya buta terhadap warna merah sama hijau, ada yang biru dan kuning. Maksudnya gimana? Ketika dia color blindness adalah red and green, spektrum warna dari warna merah dan hijau itu nggak kedetek. Jadi antara dia terbaca sebagai biru atau dia terbaca dari spektrumnya kuning. Sedangkan kalau dia ya, kalau protanopia itu warna merahnya yang tereliminasi. Jadi kalau warna ini warna hijaunya yang tereliminasi dari masing-masing warna normal. Jadi misalkan nih warna hijau ini hijaunya nggak kedeteksi, tapi uh, di sini juga akan kehilangan hijau. Sedangkan kalau protanopia itu dia kehilangan merah. Sebenarnya mirip, hampir kayak susah untuk dibedain ini protanopia atau deuteropania. Harus lewat color wheel memang. Nanti color wheel-nya harus dicocokin satu-satu. Cuma memang uh, dua-duanya itu red green color blindness. Jadi kehilangan warna melihat warna merah sama warna hijau. Sedangkan kalau blue yellow itu kehilangan biru sama hijau yang mana dia tritanum dia. Jadi komponen warna biru sama komponen warna hijau itu hilang semua. Baca antara merah atau kayak gini, kayak hijau toska. Itu maksimal. Itu kalau kita warna parsial. Oke. Sekarang struktur retina yang hanya memiliki sel kerucut. Nah, ini kan berarti konus. Ini kan udah kita ngomong konus itu dominan di sentral. Nah, di sekarang dari sini di susu optikus nggak mungkin karena di susu optikus dia bagian dari blind spot. Di blind spot juga nggak mungkin karena kalau blind spot berarti dia nggak bisa nerima cahaya langsung sehingga ya nggak mungkin ada sel fotoreseptor di situ. Para serata juga bukan, papila optikus apa lagi kan papila optikus juga di sini. Nah sehingga kita udah bahas bahwa retina perifer, makula luteus, sama fovea centralis dan foveola. Gambaran simpelnya, fovea itu bagian tengah, sisanya baru keluar semakin lama semakin ke luar sehingga yang memiliki sel kerucut ini sebenarnya bukan hanya tapi yang dominan sel kerucut adalah fovea. Ini pakai grafik yang tadi kita sebut. Oke.
62. Orang 30 tahun kebentur benda. Intinya yang menyusun fossa crani anterior. Oke. Kita bahas dulu fossa crani ini. Ya kan? Fossa crani ini kan terdiri dari beberapa segmen. Yang depan, yang biru, ini frontalis. Komponen dari os frontalis. Terus kalau yang ungu itu ethmoid, yang kuning itu sphenoid, yang samping parietal, yang merah bata, ya merah bata. Ini merah bata. Ya merah bata. Nah, terus yang belakang itu occipitalis, ini yang parietalis. Ini kayak salah. Ini salah. Ini yang temporal, ini yang parietal. Ini agak salah. Nah, kalau kita ngomongin fossa crani anterior, batasnya di mana? Nah, batas dari fossa crani anterior itu dari processus glenoideus sampai ke laser wing dari os sphenoid. Di Sehingga penyusunan nanti ada tiga bahas bagian dari os splenoid, os ethmoid, sama os frontalis. Tapi yang dominan memang pada fossa crani anterior itu pasti os frontalis dibandingkan os-os lainnya. Next, otot yang memisahkan nervus otot yang memisahkan trigonum cervical posterior menjadi dua trigonum. Oke. Nah, ini dia. Tadi kan yang dia mau adalah yang memisahkan antara yang posterior dengan, nah, yang memisahkan memang. Jadi memang kalau kita ngomongin regio itu kan sudah regio di apa? Kalau kita ngomongin palpasi dari oskoli, dari koli yang mana biasanya untuk pemeriksaan KGB itu kita lakukan palpasi itu kan biasa dibagi jadi 6 regio. Nah, tapi yang biasa misahin antara anterior dan posterior itu otot gede ini. Yang namanya adalah sternocleidomastoideus. Yang mana ini akan menjadi banyak sekali apa ngomongnya ya, marker ketika kita melakukan tindakan atau pemeriksaan fisik, fisik. Mulai dari kita kalau misalkan mau palpasi nih, nah, mau palpasi untuk arteri karotis, di mana letaknya satu jari lebih medial dibandingkan sternocleidomastoideus. Jadi di antara trakea dan di antara sternocleidomastoideus. Terus misalkan kita mau ngelakuin apa CVC gitu, apalagi yang CVC yang subclavicular. Nah, anunya di mana? Nah, salah satunya adalah dari sternocleidomastoideus. Kenapa sternocleidomastoideus punya dua head gitu, yang long sama yang short. Nah, di antara keduanya itu ada vena subclavia. CVC boleh pasang di CVC magnet. Jadi ini akan jadi marker yang banyak. Yang memisahkan memang akhirnya sternocleidomastoideus. Empat, 42 tahun. Datang ke poliklinik dengan keluhan kesulitan bergerak dan kehilangan sensasi. Tadi motorik sensoriknya kena semua. Pada ekstremitas bawah saat terjatuh. Pada pemeriksaan menunjukkan adanya penurunan refleks patella dan Achilles. Refleks patella dan Achilles, oh ini tadi kita udah ini diulang ya. Di L2 sama L3 karena patellanya kena. Kalau Achillesnya doang dia bakal S1 sampai S2. Nah, terus ini sama. Tadi kan kita udah ngomong bahwa kelemahan warna ada parsial sama ada komplit. Kalau komplit monokromatisme, terus ada dua parsial. Kalau merah adalah protanopia, kalau hijau adalah deuteranopia, kalau biru adalah tritanopia. Nah, tadi pertanyaannya adalah warna hijau, berarti dia deuteranoro di deute deuter deuteranomaly. 66. Pada proses pendengaran, nukleus apa yang terdapat di pons? Nah, kita berarti ngomongin jalur vestibulo-koklear. Nah, di sini kan yang disebutin ada cuma tiga, nukleus capitulum lateralis, colliculus superior, sama nukleus olivarius superior. Nah, ini letak-letak posisinya. Ini adalah superior olivary nucleus. Ini cochlear nucleus, terus ini sensory cerebral nuclei, terus ini nukleus gracilis sama nukleus coccygenesis. Kenapa kok ini semua disebutkan? Karena ini merupakan jalur dari jaras vestibulo-cochlear. Jalannya adalah dia dari vestibulonucleus dari ke gracilis naik ke vestibulonuclei sensory cerebral nuclei, naik ke cochlear nucleus, naik ke superior olivary nucleus, baru ke thalamus, ke corpora
chondroitinnya. Baru nanti naik ke korteks cerebral, khususnya di parietal, sebagai pusat pengolahan stimuli dari vestibulocochlear. Nah, kenapa kok bukan nukleus geniculum lateral? Karena dia fungsinya untuk penglihatan. Dia nukleus yang berfungsi di pons untuk membantu untuk jalur dari penglihatan, bukan dari pendengaran. Kalau colliculus inferior, dia bagian dari mesencephalon, bukan bagian dari pons. Nah, makanya jawabannya nukleus olivarius superior. Ini diulang ya tadi, fungsi hormon ADH, tadi kita udah bahas masalah renin, angiotensin, aldosteron sindrom, apa sistem. Prosesnya dimulai ketika ginjal ya mengalami hipoperfusi. Baik itu tensinya yang turun ataupun volume darah yang turun. Dia akhirnya menghasilkan renin, angiotensin yang dihasilkan oleh liver akan aktif menjadi angiotensin 1, yang mana paru akan menghasilkan ACE, akan mengkonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 baru akan memiliki respon-respon. Pertama, respon simpatetik. Dia mengaktifasi jaras dan pus otonom yang simpatetik. Yang kedua adalah tubular natrium, di mana dia akan menyebabkan reabsorpsi natrium. Reabsorpsi natrium akan disertai dengan retensi dari H2O karena jalur osmosisnya tidak menyebabkan yang intravaskular lebih tinggi nilai osmotiknya dibandingkan yang luar. Gitu. Terus ini karena dia akan menyebabkan adanya produksi aldosteron dari korteks adrenal, yang mana akan memiliki efek sama terhadap natrium. Terus angiotensin 2 juga punya efek terhadap vasokonstriksi dari arteriola, sehingga dia menyebabkan total peripheral resistance-nya naik, total peripheral naik, tekanan darah naik. Nah, terus selain itu dia akan membantu untuk sekresi feedback untuk ADH. Sekresi ADH akan menyebabkan absorpsi dari H2O sehingga volume darah naik menyebabkan peningkatan dari oh, tekanan darah yang sudah naik akhirnya akan menghambat sebagai feedback negatif ke ginjal menyetop penghasilan dari renin. 68. Saraf yang berperan dalam dilatasi pupil. Nah, kalau pupil ini kan otonom, dia bukan bukan somatis, jadi nggak bisa dipengaruhi, dia involunter, volunter. Nah, kalau involunter itu kan pilihannya dua, involunter pilihannya cuma dua, simpatis, tahu pak simpatis? Simpatis itu ketika dia fight or flight response. Dengan parasimpatis ini yang housekeeping. Anggapannya, gampangannya gini. Semua respon yang muncul ketika kita tenang itu housekeeping. Nurunin orang tenang itu gimana? Tensinya rendah, detak jantungnya pelan, kayak gitu, nah, itu berarti housekeeping. Ketika simpatis, itu ketika kita dalam kondisi terancam. Nah, yang akan menyebabkan dilatasi dari pupil itu adalah saraf simpatis. Sedangkan saraf parasimpatisnya akan menyebabkan dia untuk miotik. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 9. Seorang mahasiswa kedokteran sedang melihat hasil ujiannya kurang memuaskan. Lalu dia menangis sampai mengeluarkan cairan dari hidungnya. Gitu. Kemana arah muara air mata yang berhubungan dengan hidung? Oke, kalau gitu kita ngomongin uh, lacrimal duct. Nah, secara umum ada dua kelenjar yang menghasilkan air mata. Pertama adalah lacrimal gland. Lacrimal gland itu ada di di kelopak mata yang atas. Terus kalau yang di bagian sisi nasal, nah, itu ada lacrimal sac. Jadi lacrimal gland itu yang di kelopak mata atas, lacrimal sac itu yang di bagian nasal. Di mana nanti muaranya kalau yang lacrimal gland itu di palpebra, mau palpebra banget. Itu di ductus dari lacrimal gland yang mana dia ada di palpebranya itu langsung. Jadi makanya kalau kedip mata, nah itu kan salah satunya adalah proses membasahi kornea karena itu tadi ada ductus glandula lacrimalis. Nah, kalau yang dari sisi nasal itu nanti keluarnya di canaliculus inferior sama medial. Nah, di sisi kantus ini kan pojokan apa
sudut mata. Nah, nanti keluarnya di kanaliculus, ada superior, ada inferior. Nah, nanti dia akan bersambung dengan namanya nasolacrimal duct, nah, nasolacrimal duct ke nasal cavity. Makanya kenapa kalau nangis itu keluar cairan juga pada hidungnya, karena nasolacrimal duct akan menghubungkan lacrimal sac dengan nasal cavity. Jadi makanya ini namanya ductus nasolacrimalis. Sama aja nasolacrimalis. Berarti dia dari menghubungkan lacrimal, ductus yang menghubungkan lacrimal sama nasal. 70. Seorang pria usia 20 tahun mengalami masalah pada palpebra atas. Setelah dicek, mata pria tersebut tidak mampu melakukannya elevasi, dan setelah dicek ternyata terjadi gangguan pada palpebranya. Nervus apakah yang elevasi? Nah, nih, ini inervasinya dari uh, kelopak mata. Lebih tepatnya otot-otot di kelopak mata. Ada supraorbital nerve, ada supratrochlear nerve, sama intratrochlear. Itu yang motorik. Kalau sensoriknya, itu rata-rata supply dari nervus 5. Ada lacrimal nerve, ada trochlear nerve, ada supraorbital nerve. Nah, tetapi secara umum, memang gerakan mata, itu nervusnya itu 3 yang berpengaruh. Nervus 3, oculomotor, nervus 4, uh, trochlear, sama nervus 6, abducens. Nah, 3, mau gampangnya gini, 4 sama 6 itu yang cuma punya inervasi terhadap satu saraf. Yang mana kalau 4 itu inferior oblik, kalau 6 itu rectus lateralis. Nah, yang 3 ini yang semua kecuali 2 itu. Dari 2 itu. Termasuk diantaranya adalah palpebra. Mau itu superior, mau inferior, sama-sama digerakin elevator. Jadi masalah elevatornya, itu juga tetap digerakin sama cabang dari nervus oculomotor. Hanya jawabannya adalah nervus oculomotorius. Trochlear dia cuma satu, lacrimalis bukan, optikus itu lebih ke sensorik mata, kan dia spesifik cuma sensorik mata, abdusen dia cuma gerakan dari rectus lateralis. Next, just seorang wanita berusia 25 tahun mengeluhkan adanya penurunan ketika mencium aroma bunga dan makanan sejak beberapa minggu lalu. Dokter menjelaskan indera penciuman dimulai dari molekul-molekul bau yang masuk ke dalam rongga hidung dan diterima oleh reseptor-reseptor olfaktori. Manakah tahap selanjutnya setelah molekul diterima reseptor olfaktori? Nah, kita bahas dulu masalah strukturnya. Nah, di di organ sensoria olfaktorius ada yang namanya olfactory nerve, ada yang namanya olfactory bulb. Olfactory bulb itu merupakan struktur di mana dia merupakan cabang-cabang dari nervus olfactorius, nervus 1. Nah, terus serabut-serabut sarafnya akan menembus, ini kan sebenarnya kan tulang sphenoid. Nah, dia akan menembus yang namanya lamina cribosa. Lamina cribosa ini dia kalau di apa namanya? Kalau di anatomi dia bentukannya kayak saringan gitu, kayak kecil-kecil gitu. Nah, itu yang ditembus sama eh, serabut saraf. Nah, terus nanti serabut sarafnya, nah di sini yang nanti akan namanya olfactory receptor cell. Nah, proses gimana sampai bisa penciuman itu lagi. Pertama, odoran atau ligan atau substrat-substrat yang menjadi sumber sumber apa namanya? Sumber penanda untuk terjadinya depolarisasi. Nah, itu disebut sebagai odoran. Nah, ketika odoran itu larut, awalnya dia harus larut dulu sama mus. Nah, ketika dia udah larut sama mus, baru dia bisa kena reseptor ini di silia. Nah, setelah itu dia akan mengaktifasi namanya GPCR. GPCR akan menjadi GOF, GOF akan meningkatkan CAMP. Peningkatan dari CAMP akan buka kanal kation. Plus, sehingga terjadilah depolarisasi impulsnya ke bulbus olfactorius. Nah, bulbus olfactorius akan mengaplikasi sinyal dibantu sistem glomeruli serta inhibisi lateral, sehingga ada namanya ketajaman diskriminasi bau. Itu
Nah, dari sini Gilana kan reseptor faktornya langsung memberikan sinyal. Nggak boleh, dia nggak bisa langsung. Dia harus dilarutkan dulu, aktivasi CAMP baru bantu membantu untuk proses terjadinya depolarisasi. Sehingga harus dulu terjadi nerve tadi mengubah molekul menjadi impuls kimia. Dalam hal ini adalah odoran yang larut dirubah jadi impuls kimianya dalam bentuk CAMP yang naik, CAMP yang naik. Impuls kimianya berubah depolarisasi. Next, 72. Apakah hormon yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik seksual, sekunder, dan pubertas? Nah, nih, sinilah fungsi tadi kita bahas gonadotropin. Gonadotropin itu ada FSH-LH, di mana FSH-LH akan menyebabkan proses penghasilan dari testosteron maupun estrogen. Jadi kayak gini. Lebih tepatnya kalau di cowok, GnRH akan menyebabkan hipofisis keluarin FSH sama LH. FSH akan mengakibatkan sel-sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. FSH-nya akan menyebabkan spermatogenesis. Nah, kalau di perempuan, FSH-LH, LH-nya akan menyebabkan sel-sel TK untuk menghasilkan androgen sama progestin. FSH-nya akan menyebabkan pelepasan. Selain itu, dia juga akan menghasilkan estrogen. Nah, progestin progesteron ya. Nah, ini dia. Testosteron itu diproduksi sama sel Leydig. Sesuai stimulasi LH, punya fungsi kalau di prenatal untuk pembentukan genitalia pria. Jadi bisa dicek uh, ketika dia masih dalam kandungan, kalau laki dia pasti kandungan testosteronnya kedetek karena dia berfungsi dalam uh, pembentukan genitalia. Makanya ada kelainan misalkan kayak Klinefelter, XXY ataupun ya XXY paling sering. Itu tuh kenapa kok dia uh, nggak apa-apa aman-aman. Nanti nanti yang skip bisa ini ya, bisa dibaca ya. Jadi kenapa kok misalkan XXY itu Klinefelter. Kenapa kok bisa dibilang bahwa dia nanti genitalianya ambigu? Kenapa? Karena ada testosteron sama keseimbangan testosteron estrogen yang tidak sesuai. Testosteron ketika belum lahir, dia menginduksi banget proses pembentukan dari genitalianya prianya. Makanya di kasus misalkan Klinefelter, karena testosteronnya itu lebih rendah, mulai dari semenjak sebelum lahir, karena kan kelainan kromosomal. Nah, sehingga menyebabkan pembentukannya tidak sempurna atau tidak maksimal. Makanya dia terlihat ambigu. Nah, terus selama masa pubertas, nah ini yang menyebabkan dia ada karakter seks sekunder, misalkan testisnya membesar, terus habis itu dadanya jadi lebih bidang, suaranya jadi lebih dalam, itu efek dari testosteron. Ketika dewasa, nah dia berperan dalam pengaturan libido, semakin tinggi testosteronnya, libido semakin tinggi, terus spermatogenesis, sama namanya anabolisme otot. Makanya kan banyak orang suntik binaragawan, nah itu yang kayak sekarang lagi rame itu suntik hormon, suntik peptide, itu sebenarnya kan turunan dari testosteron. Kenapa? Karena dia mau bentuk karena proses anabolisme dari otot pembentukan otot. Nah, nanti dia bisa dirubah jadi dua DHT atau dihidrotestosteron sampai estradiol. DHT ini nanti punya dua organ target utama, kulit sama rambut. Kalau di rambut dia menyebabkan botakan, kulit dia menjadikan untuk strukturnya jadi lebih berwarna. Nah, kalau estradiol dia turunan dari estrogen. Nah, kalau di cewek dua yang utama, estrogen dan progesteron. Estrogen dia punya tiga bentuk aktif, estradiol, estron, sama estriol. Paling sering ditemukan adalah estradiol E2. Diproduksi sama sel granulosa dan sel TK yang fungsinya stimulasi pertumbuhan folikel sama endometrium. Jadi estrogen itu proliferatif sifat. Selain dia menyebabkan penebalannya doang, dia akan menyebabkan juga vaskularisasinya juga terjaga. Karena kan bentuk vaskularisasi banyak. Nah, itu yang menjaga estrogen. Terus dia yang berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas oksitosin. Lalu dia juga kalau di pubertas dia berperan dalam pengembangan atau pertumbuhan payudara, pinggul, atau maksudnya intinya adalah ciri seks pria. Nah, terus dia menurunkan aktivasi osteoklasis. Inilah kenapa pasien-pasien atau perempuan-perempuan di usia menopause yang mana penghasilan estrogen dan progesteron menurun itu gampang kena osteoporosis karena osteoklasnya aktivitasnya akan meningkat sehingga selnya akan berotos. Nah, progesteron
Dihasilkan korpus luteum, plasenta sama adrenal. Fungsinya diregulasi oleh LH dan HCG. Fungsinya merubah endometrium dari fase proliferatif jadi sekretorik. Sehingga dia sifatnya bukan lagi proliferatif, tapi sifatnya dia adalah pematangan, diferensiatif. Terus dia ningkatin sekresi perjalanan zigot di tuba falopi, dia bantu bantu untuk transfernya, perpindahan dari tuba falopi hingga kita bisa penempelan di endometrium. Terus dia menghambat kontraktilitas seputar rahim. Nah, ini yang menjaga supaya apa kandungan itu tetap tidak kontraksi lebih dulu. Kayak gitu. Makanya salah satu faktor yang kenapa terjadi uh, kontraksi itu adalah penurunan dari progesteron. Terus dia akan merangsang pertumbuhan alveoli dan lobulus payudara. Ingat dia perkembangan sifatnya bukan pertumbuhan. Makanya fokusnya lebih ke alveolinya sama lobulus dari payudara. 73. Integrasi penglihatan ada di mana? Nah, ini adalah gimana proses penglihatan berjalan ya. Jadi, kita udah tahu bahwa secara sensorik dia diatur oleh nervus 2, nervus opticus. Nah, nervus opticus itu kan cabangnya nanti ada dua, dari lateral geniculate nucleus. Yang mana ada dua juga, kanan sama kiri. Nah, nanti mata itu sisinya akan dibagi jadi dua, sisi medial sama sisi lateral, ya, atau sisi nasal sama sisi temporal. Ketika sisi nasal, ya kan, sisi nasal akan diinervasi oleh saraf optikus dari cabang yang kontralateral. Jadi sisi nasal mata kanan akan diinervasi oleh nervus 2 di cabang dari nervus 2 yang sinistra, yang kiri. Sedangkan kebalikannya juga berlaku sama. Sisi nasal mata kiri diinervasi oleh nervus 2 dari sisi kanan. Sedangkan sisi temporal itu akan dari cabang dari sisi yang ipsilateral atau sisi yang sama. Jadi kalau mata kanan akan diinervasi oleh nervus 2 dari yang sisi kanan. Yang kiri juga dari yang kiri. Kayak gitu. Nah, nanti respon cahaya yang masuk akan melewati ganglion sel dulu sampai akhirnya ke nervus opticus, nanti akan melewati yang namanya kiasma, opticus kiasma. Nah, di sini tempat yang tadi itu makanya kenapa terjadi kontralateral, yang kanan inervasi kiri, kiri inervasi kanan sebagian-sebagian, nah itu di optik kiasma. Nah, nanti dia ke nukleus lateralis, nah terus baru nanti ke korteks visual primer. Di jawaban ini udah jelas ya, integrasinya di korteks visual primer. Lainnya cuma amplifikasi sama penghantar. Selanjutnya, kelenjar tiroid menghasilkan hormon untuk merangsang sel, kan? Sudah, aku balas balas konsulat sebentar ya. Oke, sorry, tadi ada konsulat. 74. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon untuk merangsang ASI. Apakah hormon tersebut? Uh, ini kayak soalnya yang salah. Ini kayak aku masukin karena ini soalnya kayaknya salah. Ini bukan tiroid ya. Hipofisis. Kalau hipofisis merangsang ASI dia prolaktin. Makanya ini agak aku nggak bikin pembahasannya karena ini kayaknya soalnya salah. Karena tiroid nggak ngasilin hormon untuk merangsang ASI. Tiroid ngasilin tiroksin tuh atau kalsitonin. Oke, 75. Apakah hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh hormon hipofisis? Nah, udah jelas ya, tadi kita udah bahas bahwa growth hormone itu pertumbuhan sel dan jaringan. Kalau yang mengatur siklus tidur, bangun, salah satunya adalah melatonin. Dia dihasilkan bareng sama FSH. Terus mengatur metabolisme tubuh, nah ini fungsinya dari tiroxin. Tuh, jadi dia fungsi dari jalur jelasin. So, sedangkan kalau siklus tidur dan bangun itu jaraknya ini karena melatonin itu dihasilin bareng sama ACTH, CRH, hasilin MRH barengan sama GRH sama CRH. Tuh. Nah, ini yang tadi kamu tanya. Hormon tiroid T3 dan 4 dihasilkan dari mana? Udah jelas ya. Kalau ini dihasilkan sama tiroid. Nah, selnya tiroid itu ada dua.
Ada bagian koloidnya, ada bagian folikular. Ada sel folikular sama parafolikular. Nah, penghasilannya itu memang di folikular sel. Proses penghasilannya gimana? Iodid I2 akan masuk ke sel-sel folikular. Yang mana dia diikat sama tiroglobulin sama TPO. Nah, nanti dia bentuk namanya T3 sama T4. Tiroglobulin akan tetap mengikat T3 T4 sampai akhirnya disekresikan. Nah, pertanyaanmu tadi kan, apakah yang dominan, kenapa kok yang disebutkan dominannya yang dikeluarkan T4? Nah, memang T4 akan disekresikan lebih banyak dari T3, pasti. Tetapi bentuk aktifnya adalah T3. Lah, terus gimana kok yang dihasilkan yang nggak aktif? Nah, T4 itu memiliki efek ketika dia sampai jaringan. Ya, ketika sampai di jaringan, dia akan di, dilepaskan satu jaringan akan memisahkan satu atom iodid sehingga jadilah T3. Nah, itu kenapa yang kebaca adalah Ft4, tetapi bentuk aktifnya adalah T3. Memang yang dihasilkan paling banyak, yang dihasilkan terutama adalah T4. Tapi yang bentuk aktifnya adalah T3 untuk bekerja. Jadi ketika T4 tidak bisa dirubah jadi T3, ya nggak aktif. Tiroidnya nggak akan guna. Tiroksinnya nggak akan seperti itu. Oke, habis. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada sih, kalau nggak ada ya udah. Nanti kalau misalkan dirimu ada pertanyaan, ada yang nggak jelas, deh kamu chat aja langsung ke aku. PC nggak apa-apa, langsung PC aja ke aku. Kan kamu udah punya nomor. Jadi langsung PC aja. Baik, Dok. Oke, nanti akan aku coba untuk kalau misalkan perlu VN nanti aku VN. Oke? Oke, baik, Dok. Terima kasih ya, Dok.